Oras kita akan mendengarkan renungan harian, dan seperti biasa kita akan bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1 ditambah ayat yang ketiga. Song-song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Kaum Sion menaburkan kembang di jalanmu, ku ikut mengeluhkan Dikau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamulah kiranya hamba-Mu berserah. Kita berdoa. Asini roha madihamudo dame sian debata ama dohot sian Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ayat renungan harian Selasa tanggal 2 November 2021 pada hari ini, yaitu dari Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Dalam bahasa Batak, mertua ma namarsa roha aisya pula do nasida. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dari 8 kata berbahagia yang diucapkan Yesus dalam khotbahnya di bukit, maka hampir dan semuanya itu tidak selaras dengan takaran dan standar manusia. Bahkan apa yang kita dengar pada ayat harian hari ini, orang yang berduka cita itu adalah orang yang berbahagia. Orang yang berduka cita itu adalah mereka-mereka yang mertua, kata Yesus dalam khotbahnya di bukit. Ini sangat kontras dengan manusia, ini sangat berlawanan dengan takaran dan standar manusia, karena yang berbahagia itu adalah orang yang tidak punya duka menurut dunia. Tetapi Yesus berkata, berbahagialah mereka yang berduka cita. Mengapa Yesus menyebut berbahagia orang yang berduka cita? Karena mereka yang berduka cita, mereka yang mengalami kesukaran, mereka yang menghadapi persoalan hidup di kehidupannya di dunia ini, yang berduka hatinya tentu akan mencari penolong bagi dia. Aku berseru-seru pada masa kesesakan, dan Tuhan akan menolong aku. Bagi orang yang percaya, Mazmur 50 ayat 15, orang-orang yang berduka itu akan mencari penolong bagi dia. Dan bagi orang yang percaya kepada Tuhan, maka penolong itu adalah Tuhan. Maka ia pergi kepada Tuhan untuk mencari pertolongan bagi dia. Dan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang melihat kedukaan orang yang percaya kepadanya.
Maka ketika kita datang kepadanya, kita pasti akan diterima. Kita pasti akan ditopang. Kita pasti akan ditolong. Matius 11 ayat 28. Datanglah kepadaku yang berbeban berat. Mereka yang berbeban berat, yang berduka cita, yang memiliki persoalan di dalam kehidupannya, maka ia akan mencari Tuhan dan datang kepada Yesus. Karena Yesus akan menolong kita dalam persoalan hidup kita. Itulah hiburan yang sejati. Itulah topangan yang sejati. Bagi orang yang percaya, ketika Tuhan turut campur tangan dalam persoalan hidup kita, maka pada saat itu kita akan menjadi orang yang sangat berbahagia. Karena penghiburan Tuhan tetap, karena penghiburan Tuhan luar biasa bagi setiap kita. Maka dari itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika berduka kita akan datang kepada Dia. Dalam menjalani kehidupan ini pastinya semua orang akan menghadapi duka cita. Maka jangan sampai duka cita kita menghalangi kita untuk bersyukur, untuk datang kepada Tuhan. Bahkan karena duka cita kita meninggalkan Tuhan. Ini yang diingatkan oleh Tuhan bagi mereka yang mendengar khotbahnya, supaya orang yang berduka cita itu malah harus mendorong dia untuk semakin dekat kepada Tuhan, untuk semakin mempergumulkan persoalan hidupnya bersama dengan Tuhan, bukan malah meninggalkan Tuhan dalam duka citanya. Karena penghiburan yang dari Tuhan tetap, dan mereka yang berduka cita akan mendapatkan penghiburan yang sejati dari Tuhan. Duka cita kita mendorong kita semakin dekat dengan Tuhan, dan duka cita kita semakin mendorong kita untuk semakin terus-menerus berdoa, meminta topangan dari Tuhan. Maka ketika menghadapi ujian, persoalan, bahkan duka cita, bahkan kematian sekalipun, kita tentu tidak bersedih. Kita pastinya akan menangis. Kita pasti akan tertunduk dalam duka kita. Tetapi biarlah dalam suasana hati kita yang berduka, air mata kita yang bercucuran karena menangis, dan beban hidup kita yang begitu berat, kita datang kepadanya untuk meminta penghiburan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami berduka cita di masa kesukaran ini. Ada banyak hal yang membebani dan menjadikan hidup kami terasa amat berat. Bagi mereka yang berduka cita karena kehidupan mereka penuh masalah, ada persoalan ekonomi, sakit, penyakit, pergumulan hidup, jodoh, dan bahkan kematian yang menjadikan hidup kami terasa sangat berat. Hari ini kami Tuhan panggil untuk datang kepadamu dalam duka cita kami dan segala persoalan hidup kami. Biarlah Tuhan, duka cita yang tidak mungkin kami hindarkan dalam hidup kami mendorong kami untuk semakin dekat kepadamu, dan membawa kami untuk senantiasa meminta pertolongan hanya kepada Tuhan saja. Karena dari Tuhan Yesus sajalah penghiburan yang sejati dan topangan kuat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Bagi mereka yang berduka, bersegeralah ya Tuhan, Engkau menghibur mereka. Berikan topangan bagi mereka, sehingga berbahagia dan bersuka cita mereka menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.